Reaksi yang keduanya yaitu pada suhu 70 derajat Celcius itu kita bisa memisahkan C5 sampai C9. Lalu berikutnya 120 derajat Celcius kita panaskan lagi pada suhu yang lebih tinggi, akan kita pisahkan C5 sampai C10 tapi gasolin ya. Jadi kalau nafta yang pertama itu adalah nafta chemical, bahan kimia, lalu yang 120 derajat Celcius itu adalah gasolin ya. Kemudian 170 derajat Celcius kita naikkan lagi 50 derajat Celcius suhu proses pemanasan, maka kita akan mendapatkan kerosin atau minyak parafin ya. Kemudian pada C4 pada suhu 270 derajat Celcius ini kita memisahkan C14 sampai C20. C14 itu artinya atom karbonnya ada 14 sampai 20. Itu diesel oil ya, jadi minyak diesel atau solar. Lalu C20 sampai C50 itu lubricating oil, itu adalah minyak pelumas ya. Jadi rantai karbonnya lebih panjang, lebih kental. Jadi semakin panjang rantai karbonnya, fasanya semakin kental, semakin padat gitu. Dan terakhir adalah pada suhu di atas 600 adalah aspal, ter gitu ya. Jadi sisa residu dari proses pembakaran pemisahan minyak mentah. Crude oil itu adalah minyak mentah. Jadi kita bisa memfraksinasi, bisa berdasarkan titik-titiknya, kita bisa mendapatkan semua bagian daripada minyak mentah. Jadi semuanya terpakai. Dari fraksi ringannya sampai fraksi beratnya dari minyak mentah itu terpakai, tidak ada yang terbuang. Jadi proses ini minyak mentah itu semua bagiannya dapat digunakan. Ya, jadi ini adalah destilasi dan destilasi fraksinasi. Sudah bisa membedakan antara destilasi dan destilasi fraksinasi. Contoh lainnya adalah udara. Udara itu kita sudah ketahui mengandung nitrogen, sudah pernah mungkin saya jelaskan, sebanyak sekitar 78 sampai 80%, lalu oksigen O2 sebanyak 20%. Sisanya jadi gas-gas lain sangat kecil, bisa dibawa dari 0,1%. Misalnya hidrogen, CO, karbon monoksida, CO2, karbon dioksida, SO2, kalau ada misalnya NO2 gitu ya, jadi gas-gas mulia, argon, dan sebagainya. Nah, kita bisa memisahkan, jadi kebutuhan gas itu sangat banyak. Jadi gas udara itu kalau kita pisahkan sangat banyak. Jadi N2, kita butuhkan N2, nitrogen, ya bisa sebagai media untuk pengawet. Jadi gas nitrogen cair itu kita bisa membekukan sampel kita menggunakan nitrogen cair, atau juga misalnya sebagai pengisi kompresor, ya, bahan mobil, ya, jadi gas nitrogen bisa dipakai. Nah, gas oksigen apalagi untuk kesehatan, untuk proses pernafasan. Kita ketahui bahwa ketika COVID parah-parahnya di Indonesia, itu kebutuhan akan tabung gas oksigen itu luar biasa, sampai antri ya, dari subuh orang sudah antri untuk membeli gas oksigen. Nah, kita bisa menghasilkan, ya, memisahkan nitrogen dan oksigen dari udara dengan cara fraksinasi ini, ya. Jadi kita fraksinasi, kita udaranya diisap dengan pakai kompresor, masukkan ke dalam tangki, kemudian dikompres, dipadatkan, ya. Jadi udaranya itu dipadatkan sehingga dalam suatu tabung sehingga dia menjadi cair. Kemudian udara yang dikompres tersebut didinginkan, ya, sehingga nanti dia bisa terpisahkan. Didinginkan sampai suhu minus 190 derajat Celcius. Ya, jadi prosesnya begitu. Didinginkan sehingga kita bisa misalkan gas nitrogen dan gas oksigen. Kemudian aplikasi yang lain adalah misalnya destilasi fraksinasi. Tadi sudah destilasi fraksinasi udara, destilasi klorosilan untuk menghasilkan silikon murni sebagai semikonduktor,
kemudian minyak bumi tadi sudah saya berikan contohnya, atau misalnya di sini pemisahan etanol, ya. Jadi kita memisahkan etanol dengan air, karena kita ketahui titik didih etanol 78 derajat Celcius dan air itu 100 derajat Celcius. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke ininya ya. Tugas kelompoknya, masing-masing kelompok. Jadi silakan kembali ke Google Classroom-nya. Masing-masing membuka Google Classroom-nya. Jadi tuliskan di sini misalnya kelompoknya kelompok berapa, contoh aplikasi destinasi vaksinasi. Jadi contoh kelompok saya, kelompok 0, tadi contohnya adalah destilasi vaksinasi minyak bumi, lalu udara, lalu klorosilan tadi, ya, klorosilan untuk memisahkan silika murni, silikon murni. Lalu apa lagi? Oh, pemisahan tadi, vaksinasi etanol dari air. Dari campuran etanol air. Ya, ini. Nah, kalau sudah dituliskan seperti ini, maka kelompok lain tidak boleh lagi menggunakan destilasi yang ini. Jadi cari contoh yang lain. Silakan dicari contohnya yang lain. Tidak boleh sama ya, setiap kelompok berbeda. Jadi dituliskan dulu di sini destilasi yang dilakukan, kemudian nanti tugas kelompoknya. Semua sudah jelas tugasnya? Sudah jelas? Sambil tadi presensinya yang belum, Alia, Mas, saya nggak ada ya. Isatul nggak ada. Akta belum hadir. Amin sudah ada tadi. Meliana ada nggak? Meliana nggak ada ya? Jelas tidak ini kelompoknya?